Terima kasih kepada anak-anakku. Sekarang kita bicara mengenai reformasi. Sebelum bicara mengenai reformasi, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Terima kasih kepada anak-anakku. Minggu kemarin kita sudah bicara mengenai Orde Baru. Nah, sekarang kita bicara mengenai reformasi. Reformasi yang akan dilakukan oleh bangsa Indonesia. Slide selanjutnya. Pengertian dari reformasi. Ini kita ada gambar Presiden Soeharto sebelum berakhirnya Orde Baru. Ya, di sini kalian lihat yaitu pengertian reformasi. Suatu gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ke arah yang lebih baik. Ini adalah pengertian dari reformasi. Berarti pada waktu itu, pada masa Orde Baru, berarti kehidupan berbangsa dan bernegara kurang begitu baik karena di sini ada KKN. Nah, diharapkan dari reformasi ini kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia itu ke arah yang lebih baik. Ya, slide selanjutnya. Proses lahirnya gerakan reformasi di Indonesia. Yang pertama, gerakan reformasi di Indonesia dimulai pada tanggal 22 Januari 1998. Jadi gerakan reformasi ini sudah mulai muncul tanggal 22 Januari 1998. Ya. Terus yang kedua, akibat dari reformasi tersebut, berbagai kerusuhan mulai terjadi di banyak daerah di Indonesia, bukan di Jawa aja. Ada dari Surabaya, Bandung, ada dari Sulawesi. Jadi di daerah-daerah Indonesia sudah mulai banyak kerusuhan-kerusuhan karena ingin melengsarkan Presiden Soeharto, ya, yang telah memimpin Indonesia selama 32 tahun. Kalian tahu kalau kita memerintah 5 tahun, 10 tahun itu masih baik-baik saja. Tapi setelah lebih dari 20 tahun bukan menjadi lebih baik, tapi mulai terjadi pergeseran, mulai terjadi korupsi, mulai terjadi ketidakbaikan dalam pemerintahan, ya. Terus dilihat lagi di sini kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di berbagai daerah-daerah Indonesia itu, terutama di Pulau Jawa, itu kebanyakan dari mahasiswa yang ingin Presiden Soeharto itu turun dari jabatan, ya. Tetapi di dalam kerusuhan itu banyak menimbulkan korban yang terdiri dari mahasiswa yang pada demo, terutama di daerah Trisakti, ya. Nah, yang gugur ini mereka dinamakan dengan pahlawan reformasi. Slide selanjutnya. Kalian bisa lihat di situ ada gambar reformasi 98, ada gambar Presiden Soeharto yang mengumumkan pengunduran diri. Di sebelahnya ada Wakil Presiden pada waktu itu Habibie. Kalian lihat juga di sini tujuan dari reformasi. Tujuan reformasi yang paling utama adalah memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai Undang-Undang Dasar 1945, baik dalam bidang ekonomi, politik, hukum, dan bidang lainnya. Tujuan dari reformasi ini sebetulnya ingin memperbaiki kehidupan berbangsa,
berbangsa, bernegara ke arah yang lebih baik dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tadi Ibu katakan, kalau Presiden Soeharto memimpin Indonesia cuma 2 periode, Ibu yakin akan lebih baik. Tapi ini memimpin selama 32 tahun. Otomatis keadaan Indonesia baik politik ekonomi makin lama dia memimpin makin ada yang tidak baik. Contohnya misalnya sudah banyak korupsi di bidang ekonomi maupun politik. Kenapa di bidang ekonomi di sini yang lebih ditekankan? Karena misalnya saja ada suatu perusahaan ingin membuat mobil. Nah, mobil itu harusnya dimenangkan oleh beberapa orang yang memenangi tender. Tapi kenyataannya karena salah satunya di situ ada anak Soeharto, dia yang dimenangkan. Otomatis ini menimbulkan apa? Kolusi, nepotisme. Baru di situ terjadilah korupsi. Ya. Dilihat lagi slide selanjutnya. Dilihat di sini. Ini pasca Orde Baru, setelah Orde Baru. Di sini ada beberapa pemerintahan dari presiden kita setelah Presiden Soeharto. Yang pertama di sini ada pemerintahan Habibie. Yang kedua pemerintahan Abdurrahman Wahid yang dikenal dengan Gus Dur. Terus ada juga pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Yang keempat di sini pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Ibu tidak bicara mengenai Jokowi. Yang Ibu ditekankan di sini hanya 4 dulu. Kita bahas satu persatu yaitu mengenai pemerintahan Habibie. Slide selanjutnya. Pemerintahan Habibie. Yang kita tahu, Habibie pada waktu Presiden Soeharto itu melengsarkan diri itu sebagai wakil presiden. Otomatis setelah Presiden Soeharto lengser, yang naik siapa? Ya wakilnya. Wakilnya pada waktu itu adalah Habibie. Dilihat lagi, pada masa Habibie itu sebetulnya kalau menurut Ibu ya, sebetulnya sudah lebih baik. Kenapa Ibu katakan lebih baik? Pertama, kalau dulu yang namanya presiden akan ke luar negeri, itu bawa penerjemah. Misalnya kalau kita ke Jerman. Di samping Presiden Soeharto itu ada penerjemahnya. Karena Presiden Soeharto memakai bahasa Indonesia. Otomatis orang Jerman nggak tahu dong apa yang diomongin oleh Presiden Soeharto. Tapi setelah pemerintahan Habibie ke luar negeri itu tidak perlu pakai penerjemah. Kenapa? Karena Habibie itu jago sampai 7 bahasa asing. Berarti di mata dunia Habibie termasuk orang pintar karena dia ngerti 7 bahasa. Kalau ke Jerman dia udah ngelotok karena dulu dia pendidikannya di Jerman, ya. Profesornya di Jerman, ya. Jadi otomatis dia ngerti bahasa Jerman. Kalau ke Inggris dia pakai bahasa Inggris, kalau ke Prancis dia pakai bahasa Prancis. Jadi nggak perlu terjemah. Nah, pemerintahan Habibie di sini sebetulnya selain memperbaiki ekonomi politik, di sini ditekankan di sini masalah ekonominya pada masa pemerintahan Habibie itu bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional. Jadi mulai ada orang asing yang masuk Indonesia mengenai ekonominya. Terus tetapi di dalam pemerintahan Habibie ini disorot mengenai kejadian yang paling dianggap penting, yaitu mengenal referendum bagi Timur Timur. Ya, kalian tahu pada waktu itu Indonesia memiliki 27 provinsi di Indonesia. Nah, salah satunya adalah Timur Timur. Orang Timur Timur ini sebagian ada yang memilih Indonesia, ada yang sebagian ingin lepas dari Indonesia. Karena pada waktu itu Presiden Habibie sangat yakin banget orang Timur Timur itu akan memilih Indonesia. Makanya dia berani melakukan referendum. Tapi kenyataannya bangsa Timur Timur atau suku Timur Timur atau provinsi Timur Timur itu pas dilakukan pemilu, dia ingin melepaskan diri dari Indonesia. Itu yang tidak disangka oleh Habibie. Ya.
Jadi sebagian besar itu ingin lepas dari Indonesia. Setelah dijejak pendapat, akhirnya pada milih Timur Timur, otomatis kalah Indonesia. Makanya pada bulan Oktober 1999, Timur Timur lepas dari Indonesia. Ini adalah hal yang sangat penting bagi Indonesia. Ini juga hal yang sangat penting bagi masyarakat Indonesia. Dengan pemerintahan Habibie, Timur Timur bisa lepas dari provinsi Indonesia. Ya, otomatis apa? Di dalam sidang umum MPR, pertanggungjawaban Presiden Habibie tidak diterima karena tadi Timur Timur lepas dari Indonesia. Itu yang sangat penting. Ya, slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu langkah-langkah yang dilaksanakan Habibie dalam memperbaiki ekonomi Indonesia yaitu 1. Memperbaiki perbankan. Pada waktu Presiden Habibie memimpin Indonesia, setelah dilihat mengenai perbankan, itu ada beberapa perbankan yang sudah tidak layak lagi. Jadi di sini Habibie berusaha memperbaiki perbankan yang masih sehat ya, yang sudah tidak sehat sudah tidak dipakai lagi. Terus yang kedua, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Maksudnya di sini karena pada waktu itu Indonesia banyak banget bank-bank yang beredar di masyarakat, ya, otomatis ini tidak sehat bagi keadaan ekonomi Indonesia. Nah, Habibie berusaha melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Salah satunya di sini bank yang sudah tidak boleh beredar yaitu Bank Mutiara, Bank Modern, dan lain-lain. Ya. Terus yang ketiga, merekonstruksikan perekonomian Indonesia. Tadi, setelah bank-bank yang bermasalah sudah tidak boleh beredar di Indonesia lagi, di sini Habibie berusaha memperbaiki perekonomian Indonesia supaya lebih baik lagi, supaya Indonesia ekonominya bisa lebih maju lagi. Terus yang keempat, di sini membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Nah, langkah-langkah Habibie ini sebetulnya bagus di nomor 4 karena Habibie berusaha membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Jadi, Presiden Habibie mulai berusaha untuk membayar atau menyelesaikan masalah utang luar negeri Indonesia di luar negeri ya. Jadi Habibie berusaha menyelesaikannya. Ya, slide selanjutnya. Mengenai pemerintahan Abdurrahman Wahid. Di sini kita tahu Presiden Abdurrahman Wahid adalah presiden keempat setelah Soekarno, Soeharto, Habibie, baru kemudian Abdurrahman Wahid. Ya. Masa pemerintahan Gus Dur diwarnai dengan gerakan separatis di Aceh dan Papua. Sebetulnya gerakan separatis ini sudah ada sebelum Gus Dur juga, cuman mungkin pada waktu Gus Dur ini mulai kelihatan ya. Terus selanjutnya pada tanggal 23 Juli 2001 Indonesia itu melaksanakan sidang istimewa MPR. Di sini Gus Dur menolak memberikan pertanggungjawaban presiden di hadapan MPR. Ya. Terus dilihat lagi pada tanggal 24 Juli 2001 Gus Dur mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada Megawati Soekarno Putri. Karena pada tanggal 23 Juli Gus Dur menolak memberikan pertanggungjawaban, otomatis tidak disetujui oleh MPR dan pada tanggal 24 Julinya 2001 Gus Dur mengumumkan pemindahan kekuasaan kepada Megawati Soekarno Putri. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya yaitu mengenai pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Ini adalah presiden kelima dan satu-satunya presiden wanita Indonesia. Ya. Pada masa pemerintahan Megawati Soekarno Putri, Indonesia mengalami sedikit perubahan yang berarti meskipun keadaan ekonomi Indonesia mengalami kenaikan sedikit aja ya. Terus di sini
kalian lihat banyak kalangan yang menilai bahwa KKN pada masa ini semakin merajalela sehingga pada akhirnya pemerintahan dan popularitas Megawati semakin menurun. Kalian tahu setelah dalam pemerintahan Soekarno Putri, di sini nggak taunya KKN-nya itu masih ada. Dan otomatis pemerintahannya atau popularitas Megawati semakin menurun. Karena di sini rakyat berpikiran, kok dalam pemerintahan Megawati Soekarno Putri itu masih ada aja KKN. Terutama untuk kalangan-kalangan tertentu, terutama untuk partainya Megawati yaitu PDI Perjuangan. Di sini kebanyakan dalam pemerintahannya, dalam menterinya itu dari PDI. Ya, slide selanjutnya. Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau lebih dikenal juga dengan SBY. Pada tahun 2004, SBY menjadi presiden di Indonesia. Ya. Terus di sini pada tahun 2009, Presiden SBY menyalonkan untuk kedua kalinya menjadi presiden didampingi oleh wakil presiden yaitu Budiono sebagai wakil dalam pemerintahan SBY. Nah, SBY dan Budiono itu segera membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Sedangkan yang pertama pada tahun 2004 SBY membuat kabinet yang dinamakan Kabinet Indonesia Bersatu 1. Nah, karena ini yang kedua, jadi disebutnya Indonesia Bersatu 2. Slide selanjutnya yaitu kondisi ekonomi pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Yang pertama, pada pemerintahan SBY berusaha mengurangi subsidi negara atau menaiki bahan bakar minyak atau BBM. Nah, di sini SBY berusaha mengurangi subsidi dari negara untuk masyarakat. Tetapi di sini SBY menaiki harga bahan bakar minyak. Ya, yang kedua, kebijakan bantuan tunai langsung atau BLT untuk masyarakat miskin yang membutuhkan. Di sini Presiden SBY itu memberi bantuan ya untuk rakyat-rakyat yang membutuhkan. Terus yang ketiga, kebijakan menyalurkan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, kebijakan ini sangat bagus dalam pendidikan karena dengan dana BOS sarana pendidikan bisa lebih baik lagi di Indonesia. Terus yang keempat, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tumbuh pesat di tahun 2010 seiring dengan pemulihan ekonomi di dunia. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu sangat pesat di tahun 2010 ya, dengan pemulihan ekonomi yang ada di dunia juga. Jadi ini saling mengikuti. Terus setelah empat-empatnya ini dijalankan, ini adalah keadaan ekonomi Indonesia pada masa SBY. Nah, selama 10 tahun pemerintahannya, banyak hal positif yang telah dicapai oleh SBY. Mengenai kesejahteraan masyarakatnya meningkat, seiring pertumbuhan ekonominya juga yang sangat meningkat di Indonesia. Nah, ini yang Ibu tahu, yang kita tahu selama 10 tahun pemerintahannya. Jadi banyak hal-hal positif yang telah dibangun oleh SBY. Slide selanjutnya, terima kasih kepada anak-anakku yang telah belajar sejarah mengenai reformasi. Mohon maaf bila ada kata-kata Ibu yang salah. Kurang lebihnya Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.